Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Habibi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Islam Majapahit. Nah, teman-teman, di sini saya akan bercerita mengenai hasil karya sastra dari salah satu sastrawan yang ada di Mojokerto. Nah, siapa ya kira-kira? Nah, jadi saya akan menceritakan tentang Semaun. Jadi Semaun ini adalah sastrawan asal Mojokerto pada saat itu dan sampai sekarang. Pertama-tama di sini saya akan membacakan tentang biografi penulis. Jadi beliau lahir di Mojokerto pada tahun 1899. Di awal karir kepengarangan beliau dimulai dari profesinya sebagai seorang wartawan. Karir beliau sebagai wartawan ini dimulai pada tahun 1917 sebagai jurnalis di Sinar Jawa, Sinar Hindia. Beliau mulai masuk dalam jajaran redaksi Sinar Jawa, Sinar Hindia pada tanggal 19 November 1917 dan ditempatkan sebagai redaktur bagian politik. Lalu pada tanggal 1 Mei 1918, beliau tidak saja menjadi redaktur, tetapi juga menjabat sebagai direktur penerbitan. Semaun ini dikenal sebagai tokoh Partai Sarekat Islam Semarang dan kemudian menjadi ketua Partai Komunis Hindia. Perubahan namanya sekarang itu jadi ISDV yang berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Setelah lulus sekolah Bumi Putra kelas 1, ia bekerja di SS atau Staatspoor sebagai juru tulis pada tahun 1912. Saat itu usianya baru 13 tahun. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1914, ia sudah menjadi anggota Sarekat Islam Surabaya dan terpilih menjadi sekretaris partai tersebut. Pada bulan Februari, beliau menjadi propagandis VSTP atau Vereniging Voorsporen Tramwegpersoneel. Lalu pada tahun 1918, beliau dipenjara oleh pemerintah kolonial karena menggerakkan pemogokan buruh dan usia beliau saat itu masih 21 tahun. Dan pada bulan April 1971 beliau meninggal dan dikebumikan di Gunung Pasir, Jawa Timur. Beliau juga menulis novel yang berjudul Hikayat Kadirun. Novel tersebut menceritakan tentang jalan hidup Kadirun, pejabat lokal di pemerintahan Hindia Belanda, berubah setelah dia mendengar pidato Citro, seorang tokoh partai komunis tersebut. Citro bicara tentang kapitalisme, perlunya berserikat serta komunisme. Idealisme Kadirun sejalan dengan konsep partai komunis. Dia pun bersimpati dan mendukung partai itu secara diam-diam. Dia melepas karirnya di pemerintahan kolonial dan menjadi penulis pada Sinar Rakyat, harian Partai Komunis. Bahkan pernah terkena pasal delik pers atau pers delik. Novel yang ditulis Samiun ketika dirinya dipenjara pada tahun 1919 ini menunjukkan sosok Kadirun sebagai berjuis yang menjadi pahlawan karena berupaya memakmurkan kaum tertindas. Selain itu, novel ini juga menyelipkan cerita cinta Kadirun dan Ardinah, istri seorang lurah yang terkena kawin paksa. Romansa mereka menjadi penutup seluruh kisah. Nah, seperti itu sinopsis dari novel Hikayat Kadirun tersebut. Novel ini diterbitkan oleh Octopus Publishing House dan terbit pertama kali tahun 1919 dan yang kedua pada 2014. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.